Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel kita Litigasi for All. Pada kesempatan kali ini kita coba berbincang-bincang dengan narasumber kita. Narasumber kita kali ini seorang praktisi hukum, tepatnya sebagai advokat. Kemudian seorang dosen, akademisi, dan juga aktif dalam dunia tulis-menulis. Beberapa karyanya sudah mungkin ada di tangan para sahabat-sahabat sekalian. Dia adalah Bang Dhani, Master Hukum. Apa kabar Bang Dhani? Baik, alhamdulillah, Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Bang? Kira-kira Bang? Ya, biasa masih tetap di dunia tulis menulis, mencari inspirasi, kemudian fokus terhadap hal-hal yang lagi viral terkait dengan kemaslahatan agraria dan pertanahan. Oh, agraria dan pertanahan. Oh iya. Sahabat sekalian, ini Bang Dhani ini dahulu ini seorang pegawai negeri sipil, tapi dia mengundurkan diri, kemudian terjun ke dunia praktisi dan akademisi. Kita akan gali lagi juga. Nah, kira-kira Bang Dhani dulu seorang PNS Bang ya? Ya, Itu ya. Pada kantor yang menurut saya waktu itu ya sangat bonafit lah gitu. Apa kira-kira Bang motivasi sehingga Bang terjun menjadi seorang praktisi dan profesional? Ya, pada dasarnya setiap manusia memiliki kans dan semacam talent untuk merdeka. Ya. Jadi saya kira dengan mengambil keputusan keluar dari institusi seorang birokrat, kebetulan saya waktu itu 10 tahun di Badan Pertanahan Nasional, dan saya ingin lebih merdeka. Saya anggaplah profesi advokat sebagai penegak hukum dan akademisi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus pola-pola menulis yang diproduksi itu adalah bagian dari kemerdekaan ini. Makanya saya ambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman. Karena sebagian orang kan menganggap menjadi ASN itu PNS adalah bagian dari zona aman. Iya, banyak justru generasi muda ya, berlomba-lomba bermacam cara mereka tempuh untuk menjadi ASN ya, birokrasi. Nah, Bang Dhani ini malah mengundurkan diri. Waktu itu di Badan Pertanahan Nasional Bang ya. Boleh tahu Bang jabatan terakhir kira-kira Bang? Di nomenklatur yang lama sebelum yang 2015 menjadi kementerian itu masih Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Saya menjabat di Kepala Seksi Tanah dan Pendaftaran Tanah. Nomenklatur yang baru setelah BPN bermetamorfosis menjadi Kementerian Agraria, itu posisinya sama dengan kedudukan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan. Oke. Jadi kalau orang mengenal kasih 2 bagian dari produksinya sertifikat, itulah jabatan terakhir yang saya miliki. Oke, itu menurut saya jabatan yang prestis ya di lomba-lomba pertahanan nasional. Kemudian Abang bergeser lah kita bilang ya, berpindah menjadi seorang akademisi, praktisi, baik di dunia pengacara maupun di dunia tulis menulis ya. Kenapa Bang kira-kira Abang memilih menjadi seorang praktisi, kemudian tulis menulis dan akademisi Bang? Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berkreativitas, dan kemerdekaan untuk menjadi orang yang benar-benar merdeka itu ditemukan di profesi advokat sebagai salah satu dari pilar penegak hukum. Itu membuat saya tertarik untuk kerja di dunia. Kemudian di dunia akademisi ini sejalan sebenarnya. Yang satu berpraktek di akademisi secara teori menggali, terus belajar sehingga tidak ada hal yang tidak diambil. Ini juga nilai luhurnya akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan salah satu dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi adalah melakukan penelitian, menulis
itu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga sejalan semua. Oke, seperti yang aku bilang tadi ya, merdeka berpikir, kemudian terus menggali kemampuan ya, terus itu kan kemudian terhadap ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian sekarang abang aktif di tulis menulis ya. Kira-kira abang apa trik-trik ya, trik kemudian abang terus bisa konsisten menulis, membuat karya-karya ilmiah gitu. Apa kira-kira cara supaya konsisten itu? Yang pertama, secara pribadi saya menganggap menulis itu ada sebuah kebutuhan. Sama dengan makan, sama dengan ibadah kita misalnya sholat. Ketika itu sudah dijadikan kebutuhan, saya kira akan terasa kurang atau akan terasa ada yang hilang, tidak terpenuhi kebutuhan itu kalau kemudian tidak dilaksanakan. Begitu juga dengan menulis, menggali terus, mengeksplor terus, lalu mengupdating segala yang viral yang berkaitan dengan kemaslahatan kemasyarakatan, terutama dalam aspek keagrarian dan pertanian, itu menjadi satu yang butuh menurut saya untuk dilaksanakan. Ya, begini nih Bang. Kadang-kadang kita ada ide gitu ya. Tapi kemudian untuk memulainya itu sangat sulit gitu Bang. Nah, menjadi pemula ini Bang, untuk supaya terbiasa menulis, jadi memulainya itu gimana Bang? Jadi sama, jangankan yang pemula, mungkin saya nggak bilang bahwa saya sudah mahfum dan lancar dalam menulis. Tapi yang saya alami, menulis itu adalah bagian dari mood, dari rasa, dari ketenangan jiwa, dan tadi kebutuhan. Ketika kita sudah butuh, ketika kita sudah ingin, maka menulis itu satu proses pemindahan pemikiran dalam bentuk visual, naskah. Jadi untuk menghindari kita stagnan di jalan, atau kemudian ada istilah lain dalam tanda petik besar semangat tenaga kurang, kita harus punya konsep. Jadi tadi saya bilang memindahkan pikiran kita ke dalam bentuk visualisasi penulisan naskah. Ini tentu kita harus terlebih dahulu diawali dengan menyusun kerangka. Sebetulnya Bang, butuh nggak kira-kira pelatih atau guru untuk bertanya supaya membiasakan untuk pemula-pemula itu? Kalau pengalaman pribadi saya menulis sejak tahun 2001 ya? Itu posisi saya di semester 3. Masih di perkuliahan Bang ya? Nah itu sebenarnya secara formal berguru atau mengikuti pelatihan penulisan saya tidak pernah. Tapi secara informal saya berteman dengan penulis, kemudian saya berada dalam lingkungan orang-orang yang hobi menulis. Kemudian saya dituntut untuk kritis pada masa itu, memang lagi euforia reformasi. Saya berada dalam lingkungan aktivis, sehingga segala sesuatu yang berkorelasi dengan problematika sosial ingin saya ungkapkan melalui tulisan. Nah ini yang membuat sebenarnya seseorang itu bisa nggak menjadikan menulis itu sebagai kebutuhan. Di situ letaknya. Jadi kalau saya bilang perlu nggak, kalau pertanyaannya adalah perlu nggak bermentor atau berguru, saya kira perlu secara informal. Perlu, karena banyak juga orang yang berupaya mengikutinya secara formal, membayar sekian juta ikut tapi tidak muncul ruh di dalam dirinya untuk menjadikan menulis seperti itu. Berarti lebih kepada memilih orang-orang yang sekitar, atau memilih lingkungan ya, karena lebih banyak berpengaruh di situ Bang ya, untuk menjadikan kita seorang penulis gitu Bang ya. Tulisan-tulisan Bang Neri ini kebanyakan apa topiknya kira-kira? Ya karena dulu sebelum saya menjadi seorang praktisi ASN di lingkungan birokrasi BPN, saya fokus dalam segala aspek lingkungan sosial. Problematika apapun yang berkaitan dengan regulasi hukum, penulisan hukum selesai. Namun 10 tahun belakangan, sejak fokus ke
lingkup agraria dan pertanahan, saya cenderung scope and fokusnya adalah berkaitan dengan hukum pertanahan dan Hukum pertanahan. termasuk problematika hak tanah yang terjadi. Oke, sebelum ke hukum pertanahan Bang, ini kemudian kita coba menginspirasi Bang ya kepada kaum muda untuk terus bisa menulis. Yang menjadi pengalaman Abang untuk mencari ide, kemudian mengembangkannya dan menuangkannya dalam suatu narasi dan naskah, boleh Abang menceritakan Bang? Ya, sama dengan pepatah yang menyebutkan bahwa malu bertanya sesat di jalan. Nah, kalau saya memiliki pepatah dalam menulis ini tidak punya konsep, tidak punya kerangka, maka sesat dalam berpikir. Jadi di awal tadi saya bilang bahwa menulis adalah proses memindahkan apa yang dipikir dari sebuah konsep naskah secara visual, secara narasi. Nah, saya biasa mengambil langkah temanya apa. Temanya apa. Lalu dari tema itu saya mau ngapain? Apa yang saya idekan? Apa yang saya ingin katakan kepada pembaca, kepada publik terkait dengan tema yang saya angkat. Nah, tentu dalam menyusun kerangka, sebagaimana diketahui dan dalam beberapa ilmu penulisan karya ilmiah di perkuliahan juga harus membentuk sebuah piramida terbalik dari yang umum sampai yang khusus ya. Nah, umum itu kerangka temanya, khususnya itu adalah tujuan dari pembuatan naskah itu. Kan tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa tiba-tiba, tidak bisa langsung dari umum kepada yang wujud. Maka di tengah-tengahnya harus ada tahapan-tahapan. Apa itu? Menguraikan dulu tema yang umum tadi itu. Kemudian dari tema umum itu apa yang menjadi dasar? Karena saya orang hukum, saya mendasarkan kepada kerangka hukum baik regulasi tertulis, pendapat para hukum maupun jurisprudensi menjadi kajian ilmiah atau kajian sederhana di tengah-tengahnya. Lalu di akhir satu langkah menuju akhir sebelum menutup kepada tujuan, saya biasa mengelaborasi antara problematika yang ada di pendahuluan, kemudian narasi yang ada di kerangka hukum dan pendapat para pakar maupun jurisprudensi. Lalu dielaborasi menjadi apa sebenarnya dasen dan dasolen yang tidak ketemu. Karena dalam hukum itu kan dasen dan dasolen sejarah. Lalu dari problematika ini muncullah ide saran dan gagasan. Itulah di endingnya tadi. Maka kerucut dari kerangka yang umum kepada yang khusus tadi dapat dia mengenal dan bersambung. Kadang-kadang kemudian gini Bang, kita punya ya mungkin cerita dari kawan-kawan gitu kan, kita tidak tahu kerangkanya Bang. Seperti Bang tadi jelaskan itu dari khusus ke umum, kemudian membentuk dalam suatu narasi, kemudian akhirnya pada saran atau kesimpulan gitu Bang ya. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu tekniknya itu Bang. Nah, apakah misalnya kemudian tulis saja dulu gitu ya, nanti kemudian kan menemukan kerangkanya atau polanya. Nah itu gimana itu? Jadi begini, untuk menjawab pertanyaan itu harus dipahami dulu dua klasifikasi penulisan. Yang pertama penulisan secara ilmiah, yang kedua penulisan secara populer. Jadi yang saya sampaikan tadi sebenarnya berlaku terhadap kedua penulisan. Apa itu yang piramida terbalik itu? Dari yang umum kepada yang khusus. Itu berlaku baik secara penulisan karya ilmiah maupun secara populer. Apa sih karya ilmiah? Karya ilmiah ini karya yang memang dibatasi oleh estetika ilmiah, seperti cara mengutip, pola dan tata bahasa yang digunakan, kemudian template struktur penulisan yang sudah ditetapkan, seperti contohnya jurnal, makalah, paper dan seterusnya. Karya ilmiah juga ada buku itu juga judul dengan hasil rumusan terakhir itu harus nyambung. Begitu juga dengan karya populer. Apa karya populer? Karya populer ini ilmiah bebas. Yang biasa kita baca di kolom-kolom opini di harian cetak maupun di media online. Apa bedanya? Dia lebih dibatasi kepada karakter penulisan. Mungkin dibatasi sekian ribu karakter untuk satu judul naskah. Lalu tidak menyebar
atau tidak meluas pembahasan itu, fokus dia langsung dari A sampai Z kepada tujuan dan sasaran dari tema kita. Lalu di karya ilmiah, karya populer ini satu hal yang sedikit lebih membedakan dia dengan karya ilmiah adalah bahwa karya populer tidak dibatasi dengan estetika dalam artian tidak wajib atau diperbolehkan tidak menggunakan IYD yang benar. Contoh misalkan di karya populer, di karya ilmiah kita mau mengatakan tidak mungkin. Nah di karya populer kita bisa bilang kata tidak mungkin itu bisa jadi dimungkinkan atau terbuka kemungkinan. Apa lacur yang kemudian lebih bebas dia ya? Lebih bebas dia. Iya, betul. Kemudian Bang, ini kan di samping Abang sudah menulis di media-media, kemudian ada buku yang terakhir Abang hasilkan di buku Bang. Buku-buku apa aja itu Bang? Alhamdulillah dari tahun 2015 saya memilih keluar dari ASN, fokus ke praktisi, kemudian akademisi. Di akademisi saya lebih tertantang untuk kemudian menciptakan sebuah terobosan-terobosan pemikiran yang tertuang dalam sebuah tulisan. Ada 3 judul buku yang sudah ISBN-kan dan alhamdulillah sudah tersebar baik terutama saya pasarkan di toko-toko buku online secara daring. Boleh Bang judulnya Bang? Ya, yang di tahun pertama saya ciptakan buku ajar. Ya, buku ajar itu memang buku yang saya desain khusus untuk kemudian menjadi rujukan bagi mahasiswa saya yang hukum pertanahan, hukum agraria maksud saya di bangku kuliah. Ini tebalnya kurang lebih 200 halaman. Kemudian terdiri dari 14 bab, karena buku ajar harus menjadi acuan setiap pertemuan tatap muka di tempat saya mengajar di Fakultas Hukum UNSU Universitas Sumatera Utara. Itu kebetulan regulasi silabus atau RPS-nya adalah 14 kali tatap muka, sehingga itu disesuaikan dengan ketentuan buku tersebut. Dan setiap babnya saya runut dari mulai pengantar si mahasiswa memahami apa itu hukum agraria sampai pertemuan terakhir itu menyangkut tentang sengketa konflik dan perkara pertama. Setiap babnya itu ada terdiri dari soal-soal teori dan praktek, sehingga saya ingin buku ini tampil beda atau ada teori, ada prakteknya ya. Jadi sehingga pola pembelajaran hukum agraria di masa saya kuliah dengan yang saat saya mengajar saat ini ada perbedaan. Tidak lagi mahasiswa hanya menambang dia hanya belajar praktek teori. Ketika bicara misalkan contoh membahas soal sertifikat hamil, saya sendiri belum tahu bentuk sertifikat hamil. Itu ngambang dia. Di buku saya sudah saya praktekkan mereka untuk menggali mini risetnya di beberapa kantor pertanian. Buku yang kedua? Buku yang kedua di tahun yang sama. Ini buku literasi. Alhamdulillah ini merupakan karya saya yang saya rangkum atau saya susun ulang dari tesis magister hukum saya di S2. Ini lebih ke praktik analisis tentang perbedaan nama pemilik sertifikat antara identitas dengan yang tertera di dalam sertifikat. Ini terjadi banyak terjadi. Nah, di dalam buku itu saya coba rumuskan bagaimana itu kemungkinan bisa terjadi, peluang memperkecil kemungkinan terjadi, dan analisis hukum terhadap akibat hukumnya. Jadi jaminan kepastian hukum yang ingin diangkat di dalam buku itu. Lalu buku ketiga di tahun 2018 itu buku dasar-dasar hukum agraria. Ini buku literasi, sebenarnya hampir mirip dengan buku ajar yang di tahun 2018 itu. Bedanya buku literasi ini tidak hanya bisa digunakan atau bisa dibaca oleh kalangan mahasiswa, kalangan praktisi, kemudian kalangan birokrasi bahkan ini juga bisa membaca buku ini atau mempergunakan bukunya sebagai sumber referensi. Ya mungkin abang kan antara teori kemudian
kemudian abang juga sudah langsung praktek ya dalam dunia kerja waktu itu ketika di Badan Pertanahan Nasional. Mungkin bisa lebih bang memberikan ide-ide positif ya antara teori yang ada dengan praktek yang saat ini berjalan di dunia urus-mengurus pertanahan. Nah, apakah ada arah sana kira-kira? Ya, satu nilai lebih dari buku yang saya tulis adalah bahwa seperti Mas Dono bilang tadi bahwa penulisnya itu adalah dua alam. Kalau itu tadi saya bilang ya. Pernah sebagai praktisi, ya. Lalu sebagai teoritisnya juga. Artinya lebih apa dia? Lebih matang dan kalau apa lebih duduk lagi gitu kan? Membahas teori yang sudah mengalami. Dan perlu dipahami bahwa orang atau saya sendiri sebelum masuk BPN itu memandang hukum agraria itu sederhana. Gitu. Begitu saya menjadi seorang praktisi, saya baru paham bahwa ratusan bahkan mencapai hampir angka yang fantastis terkait dengan peraturan pertanahan itu. Dan ini tidak semua masyarakat tahu. Benar. Jadi makanya saya menghadirkan buku-buku yang bersifat lebih sederhana, lebih mudah dicerna, lebih mudah dipahami agar masyarakat memahami bahwa kematian tidak seribet dengan itu pola. Kemudian buku-buku abang ini bisa menjadi solusi bang, khususnya bagi masyarakat umum dan khususnya bagi praktisi-praktisi bang. Contohnya misalnya seperti lawyer gitu kan, beli buku abang, kemudian ada petunjuk atau pembahasan-pembahasan tertentu sehingga bisa bisa membantu lah gitu kan terkait dengan peraturan-peraturan Badan Pertanahan Nasional kan begitu banyak banget gitu kan. Mungkin di dalam buku abang ataupun kedepannya pembahasannya abang lebih kepada memakai bahasa yang apa bang ya? Bahasa yang sederhana bang ya. Harapannya kira-kira bisa memberikan apa bang? Memberikan masukan ya, baik di dunia praktisi maupun di masyarakat luas ya. Kemudian gini bang, ini di samping penulis ini kan abang sebagai praktisi ya, bagi pengacara-pengacara muda, bagi advokat-advokat muda ini ya kita tidak menuntut bahwa ada juga yang kemampuan menulisnya itu lagi dalam taraf latihan atau belajar gitu bang. Seberapa penting bang kepintaran atau keahlian menulis ini di dunia praktisi bang? Ya, seperti saya bilang tadi, kalau kita mendefinisikan bahwa menulis itu adalah proses pemindahan pola pikir apa yang dianalisis dalam otak ke dalam sebuah naskah atau narasi, saya kira ini juga punya peran yang sangat penting di dunia praktisi seperti apa. Kenapa? Saya kira 80% pekerjaan-pekerjaan advokat ini tidak terlepas dari analisis dalam tulisan. Dalam gugatan perkara perdata misalkan posita, hitung, semua dituangkan terhadap dasar-dasar yang terjadi di faktual, di faktanya ke dalam sebuah tulisan untuk kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim melihat duduk perkara. Dalam proses pembuktian misalnya ada dalam proses jawab menjawab misalkan di sana juga beranalisa melalui tulisan. Begitu juga dengan perkara pidana. Bukti-bukti pledoi misalkan pembelaan dan seterusnya. Jadi kesimpulannya bahwa menulis itu tidak hanya dalam konteks kerangka akademisi, tidak dalam konteks kerangka kepangkatan seorang dosen, tidak dalam konteks kerangka dalam seorang jurnalis misalnya, tapi menulis bahkan menjadi sebuah kebutuhan dalam segala lini. Ketika kita memohon untuk tidak dapat hadir saja dalam suatu tanggung jawab, misalkan entah surat izin sakit atau surat izin tidak masuk kerja, itu juga dilakukan dengan menulis. Menyampaikan bahwa kondisi kita tidak bisa memenuhi, itu juga menulis. Menyampaikan maksud ya. Menyampaikan maksud itu ada tekniknya gitu ya, ada teknik itu sendiri. Nah,
Abang juga sebagai dosen gitu bang, ada nggak apa binaan dari mahasiswa-mahasiswa abang di kampus abang bang? Ya, alhamdulillah sekarang saya dipercaya sebagai ketua dewan redaksi atau editor in chief dari jurnal The Legalata yang dikelola oleh Profesor Komunsu, dan kami kemarin baru dapat pemeringkatan akreditasi dari Kemenristek BRIN, Badan Riset Indonesia, BRN, Badan Riset Nasional, itu peringkat cinta 3. Nah dari apa yang diamanahkan oleh pimpinan saat ini, semakin duduklah, semakin punya kans besar lah saya kemudian untuk mengeksplor bagaimana menulis itu menjadi sebuah kebutuhan, dan lingkungan di sana seperti saya bilang tadi, lingkungan yang mengamalkan Tridharma perguruan tinggi mewajibkan penelitian, salah satunya menulis dalam bentuk karya ilmiah, itu menjadi sebuah kans kawan-kawan dosen maupun adik-adik mahasiswa yang kemudian berkeinginan untuk melatih diri atau mencoba mengeksplor dan mempublish karya ilmiahnya melalui jurnal. Seberapa penting bang membaca buku dari sebagai literasi dengan menulis ini bang? Ya, saya bilang bahwa akar dari menulis itu atau modal dari menulis itu salah satunya adalah keinginan atau kemauan untuk membaca. Karena dengan kita berkeinginan atau kita memiliki modal kemauan untuk membaca, kita tidak akan lari dalam menyusun kerangka. Kerangka yang kita bangun tidak boleh tidak mengupgrade atau tidak mengikuti dengan apa yang sudah dilakukan. Contoh misalkan kalau kita gunakan sumber hukum dalam menulis, kita sebut pasal-pasal atau peraturan-peraturan dari sebuah undang-undang yang sudah tidak berlaku. Karena kita malas membaca, otomatis tulisan kita tidak akan update. Kalau sudah tidak update, berarti kita sudah menganalisis sesuatu yang tidak berlaku. Kan ada korelasi ke sana. Jadi begitu pentingnya membaca ya. Justru mungkin ini kalau kita kan jodohnya antara membaca dan menulis. Membaca dulu baru melahirkan sebuah ide gagasan. Tulisan ya. Oke. Kemudian bang, tadi balik lagi nih bang, analisa ya, kekuatan analisanya. Seberapa besar ini bang? Kita sebagai praktisi dan sebagainya, supaya analisa kita tajam terhadap perkara, kasus dan sebagainya. Ini seberapa besar kontribusi ketika kita menulis ini? Ya. Kalau sudah ke ranah praktik atau ranah praktisi, saya kira membaca tadi tidak boleh, tidak haram hukumnya menulis tanpa membaca. Apalagi yang kita kaitan dalam menganalisa dalam suatu perkara ditangani. Menulis itu wajib dilakukan terlebih dahulu membaca regulasi, dasar hukum. Dari dasar hukum itu kita dudukkan atau kita kaitkan dengan case yang ditangani. Maka Dasein dan Garsolen tadi itu akan ketemu di mana tidak sinkronnya, di mana kesalahannya, di mana kelemahan dan kelebihannya. Nah, kalau kita tidak membaca, bagaimana kita tahu unsur pasal yang kemudian dilanggar atau disanksikan atau dipasalkan? Kemudian kalau kita tidak membaca, bagaimana kemudian kita mengopinikan atau menarasikan pendapat hukum kita terkait dengan sangkaan pasal yang dikenakan terhadap klien kita? Jadi lebih tajam dia. Lebih tajam dalam menganalisa. Kemudian bang, dalam dunia praktis ini juga kita dituntut untuk berpikir solutif, kan gitu bang. Kembali lagi bang, menulis ini seberapa besar pengaruhnya untuk kita bisa terampil ya dalam berpikir solutif bang? Lancar kaji karena diulang. Itu mungkin yang menjadi dasar filosofi kenapa kemudian menulis ini penting dan memiliki korelasi terhadap keberhasilan menangani suatu perkara. Ada beberapa praktisi yang memang dia gagap
atau dia lemah dalam tulis menulis, tapi dia kuat dalam analisa pikiran. Nah, inilah gunanya partner tadi. Kemudian ada yang kuat dalam narasi, jadi elaborasi, berkumpul lah apa yang kuat dalam analisis pikiran tadi dituangkan dalam analisis tertulis. Makanya kalau pertanyaannya seberapa kuat posisi menulis ini dalam penanganan perkara, saya kira ini sudah tidak lagi bicara artikel populer dan tidak lagi bicara artikel ini, tetapi lebih kepada konsep kerangka menulis yang praktis. Kemudian ada solusi apa tadi? Solutif dia lebih. Karena kan orang datang sama kita bercerita tentang persoalannya, pastinya dia menuntut solusi dari kita. Nah, ini memang saya berpendapat memang menulis ini begitu sangat penting ya Bang ya. Sehingga ya siapa saja sebenarnya coba terlebih kepada dunia profesional itu yang harus lebih terampil dan melatih diri untuk supaya bisa lebih menulis ya Bang. Kemudian di dunia mahasiswa Bang ya, ini mahasiswa ini kan lagi proses belajar, proses harus membaca, kemudian supaya lebih tajam baik menerima teori atau pembelajaran dari dosennya, juga kan harus menulis ini Bang. Di lembaga atau sarana-sarana atau wadah yang Abang bina tadi, seberapa besar Bang peran serta mahasiswa di situ Bang? Ya, lagi-lagi saya tegaskan bahwa Tridharma perguruan tinggi itu menjadi pilar terselenggaranya pendidikan tinggi di negara kita. Salah satunya adalah terkait dengan penelitian. Nah, makanya mahasiswa maupun dosen itu memiliki kewajiban. Tridharma perguruan tinggi itu pertama adalah penelitian, pertama adalah pengajaran, kemudian penelitian, yang ketiga adalah pengabdian. Nah, dalam konteks penelitian, segala sesuatunya itu dituangkan dalam sebuah penelitian. Contoh untuk mahasiswa misalkan, salah satu Tridharma perguruan tinggi adalah penelitian. Wujud konkretnya adalah penulisan skripsi, pembuatan jurnal. Itu selalu menjadi prasyarat untuk tegaknya keterlaksanaan. Ada nggak kewajiban di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah kepada dosen untuk membuat akademia gitu Bang? Kalau di Fakultas Hukumnya, ini kebijakan secara internal tentu merujuk kepada apa yang sudah diatur oleh dulu Kemendikbud, sekarang menjadi Kemendikbud. Apa itu? Ya, salah satu persyaratan untuk kemudian meningkatkan jabatan fungsional melakukan penulisan karya ini. Jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi mulai dari jurnal nasional yang terakreditasi Cinta 5 sampai dengan Cinta 1, atau jurnal internasional yang punya ID Scopus yang dari skop Q berapa sampai Q berapa. Gitu. Ini lebih ekstrim nih Bang. Kalau lah misalnya bagi praktisi maupun mahasiswa yang akan menjadi praktisi mungkin ya atau profesional nanti, jika tidak membaca dan menulis itu gimana Bang? Ya, sama dengan tadi saya bilang, sesat tidak punya kerangka pikir maka akan sesat. Tidak punya kerangka maka akan terjadi sesat itu. Atau tersesat di jalan yang terang? Iya, bisa dia menjadi orang yang buta padahal dia tidak. Kenapa? Tidak dielaborasi pengetahuan yang diambil dari membaca, kemudian dia tidak karena tidak membaca dia tidak tahu, dia terbatas pengetahuannya, kemudian tidak bisa mengeksplor kalimat atau narasi atau analisis yang lebih dalam. Oke Bang. Untuk membiasakan Bang ini supaya lebih lebih jelas lah Bang. Ada trik-trik khusus ini Bang atau teknik-teknik khusus yang karena kan setiap orang itu punya itu Bang, bisa membagikan sama dia ini Bang. Betul. Yang pertama adalah cari konsep tema. Kebiasaan saya tema adalah judul. Jadi orang akan membaca naskah saya, ketika membaca judulnya sudah tahu saya akan bahas apa. Ada juga penulis lain tema itu tidak judul. Dia judulnya berbeda tapi temanya mengangkat secara lugas di dalam pembahasan. Nah, kalau di ciri khas naskah saya
pembaca akan tahu saya akan bahas temanya apa ketika sudah membaca itu. Oke. Lalu yang kedua, kalau terjadi apa namanya gagal fokus atau mandek di jalan, Moodnya kurang ya? moodnya kurang, coba hentikan sejenak. Tapi kelaziman yang terjadi ketika sudah berhenti tidak dimulai lagi. Iya. Nah ini yang sulit. Makanya tadi kembali ke awal yang saya jadikan menjadi itu. Tapi kalau dipaksakan pun kemudian moodnya tidak datang, break dulu sebentar, tinggalkan. Sambil meninggalkan itu carilah pengetahuan lain. Dengan membaca, dengan browsing atau dia jalan-jalan, itu trik membangkitkan mood lagi tuh ya. Tapi yang berkaitan dengan tema yang kita angkat. Misal kita saya mengangkat tulisan yang berkaitan dengan penyerobotan tanah. Nah, saya sudah susun untuk kerangka. Temanya adalah penyerobotan tanah. Kerangkanya bla bla bla. Tapi saya berhenti di jalan moodnya. Mentok ya. Nggak bisa, udah saya buat narasi pendahuluan pun satu lainnya nggak bisa. Nah, saya tinggal. Saya ambil handphone, saya browsing kasus-kasus, misalkan penyerobotan tanah. Atau saya main keluar saya umek dengan naskah, saya keluar, saya tengok tetangga yang ribut soal penyerobotan tanah. Nah, itu akan memunculkan itu trik berikutnya adalah ingat ada orang yang nafsunya besar untuk menulis maksud saya. Tapi dia punya tenaga yang kurang untuk mengekspor apa yang menjadi ide pemikiran. Nah, ada beberapa orang yang berusaha mengambil jalan pintas, seperti menjadikan naskah orang menjadi naskah itu menjadi pelajaran. Beberapa kasus juga sudah terungkap itu ya, melibatkan guru besar sehingga harus mengundurkan diri atau dicopot secara tidak. Nah, pesan saya adalah seberapa pun buntu kita ketika kita tidak bisa mengeksplor atau menambah paragraf dari karakter yang ada naskah kita, tambahkanlah pendapat orang dengan jujur. Kata siapa sebutkan di situ kata siapa. Dari siapa? Iya. Meskipun apalagi di dalam naskah populer itu tidak lazim banyak kutipan, tapi nggak apa-apa ketimbang kita menjadi disclaimer. Kita dituntut, kita digugat karena naskah itu soal pola pikir kita jadi kreatif kepada kutipan. Maka jujur adalah ungkapkan itu kata siapa dan itu trik-trik yang biasa saya lakukan. Sebelum terakhir ini Bang, kadang-kadang ada yang mau menulis tapi memulainya itu sangat sulit gitu Bang. Sudah di depan laptop tapi ide nggak keluar gitu. Terutama Bang, bagi yang penulis awam maksud saya nih Bang. Saya ya kadang-kadang apa yang dalam pikiran dituangkan gitu. Seperti misalnya penulis cerita pendek, kemudian novel-novel singkat gitu Bang. Nah, terkait dengan ini Bang, apa beda dan kemudian supaya kita bisa terbiasa menulis ini Bang? Untuk memulainya ini Bang, abang bisa kasih motivasi ya? Bayangkan yang indah-indah. Angankan bahwa kita butuh eksistensi, butuh popularitas, atau bahkan butuh ingin dikenal. Ya, dari tulisan kita yang membaca tulisan. Bayangkan itu. Saya punya pengalaman begitu bahagianya di tahun 2001. Naskah pertama saya dibuat oleh orang lokal di Medan. Itu naskah yang dan alhamdulillah itu naskah adalah naskah pertama saya tulis. Saya kira langsung dibuat luar biasa ya. Jadi begitu bangganya sampai saya bingkai itu. Saya bingkai lebih mahal. The first. Lebih mahal pennya ketimbang kertas korannya. Atau honornya? Waktu itu belum dibayar. Belum dibayar. Belum dibayar. Dan beranjak dari situ saya coba kepada media, ini dalam konteks kerangka penulisan artikel populer ya, atau naskah-naskah di koran. Saya coba ke media koran yang memberikan honor kepada saya. Nah itu sampai 10 kali naskah saya tidak pernah muncul. Saya revisi dah. Jadi sampai ke 11 naskah ke 11 itu baru dimuncul. Lalu pertanyaannya dia nanya, apakah 11 naskah itu judul yang sama? Iya. Tema yang sama iya. Jadi pertama saya kirim
nggak dimuat. 7 hari, 14 hari saya tuh nggak dimuat. Saya baca lagi apa yang oh ini masih kasar, saya haluskan lagi. Kirim lagi. Begitu terus sampai ke 10. Berarti kalau rata-rata 1 minggu saja sudah 10 minggu saya tunggu naskah. Judul itu nggak diterbitkan. Nah minggu ke-11 saya rubah. Apa yang saya rubah? Ternyata penulis juga harus memahami pola strukturisasi atau bisa dikatakan dengan template. Ya, bagaimana sih standarnya penulisan di media? Jadi koran A kalau kita bicara populer dengan koran B itu berbeda. Yang satu suka dan nyablak, tutup. Orang demo nggak mesti hanya dengan orasi di lapangan. Demo juga bisa malah dengan tulisan artikel. Nah ada sebagian media cetak yang tidak berkenan dengan naskah seperti itu. Coba itu diubah. Mungkin temanya sudah booming, temanya sudah viral. Tapi pembahasan masih terlalu menunjukkan, masih terlalu menyerang. Mereka juga nggak mau ambil risiko diserang oleh yang kita serang dalam tulisan itu. Kita ubah sesuai dengan bagaimana koran itu punya warna. Itu untuk bicara populer. Kalau kita bicara jurnal, cara ilmiah, kita kirim nih yang berbayar maupun yang kita dibayar. Alhamdulillah saya sudah mengalami menulis jurnal yang saya dibayar. Itu Sinta 2 waktu itu. Itu juga harus disesuaikan dengan kalau di jurnal ilmiah ini bukan warna, tetapi template, scope and focus. Template itu adalah bagaimana kerangkarisasi atau struktur dari penulisan. Kalau di dalam jurnal yang tidak mengadopsi kutipan catatan kaki, kita kirimkan catatan kaki pasti ditolak. Kalau di dalam jurnal itu maunya body note, kita kirim catatan kaki pasti ditolak. Itu satu. Kemudian kalau di dalam jurnal itu tidak memperbolehkan adanya rumusan masalah dengan angka, kita buat pasti ditolak. Makanya ikutin template yang dibuat. Lalu yang berikutnya paling utama adalah scope and focus. Jangan pula kita orang hukum menulis jurnal, kita kirim ke jurnal pertanian. Scope and focus juga. Jadi itu trik-trik yang harus kita pahami. Intinya kalau bicara penulis pemula kemudian patah semangat di jalan, itu bukan Anda bukan orang yang pertama. Saya sendiri nggak tahu. Sehingga janganlah putus asa. Bayangkan yang indah-indah. Kalau kita nulis di koran yang kemudian korannya membayar honor kepada kita, bayangkan kalau satu minggu aku bisa terbitkan 2 naskah, kali berapa dia bayar? Penghasilan itu sekian dari koran. Kalau jurnal ini bayar 1 naskah jurnal sama kita sekian, kita bayangkan dalam setahun ada dua volume jurnal, 1 tahun sekali aja. Setiap tahun saya akan terima sekian dari dia. Belum lagi orang yang membaca naskah kita, karya kita, kemudian itu diamalkan. Itu kan amal dari biasa itu Pak. Sehingga sepanjang biasa bahkan kita meninggal dunia juga mengalir. Oke Bang, terakhir Bang, ini yang indah-indah tadi Bang, untuk memotivasi itu memang harus membayangkan yang indah-indah Bang. Abang untuk terakhir Bang, kasih motivasi kepada kaum muda Bang ya, baik yang profesional dan sebagainya Bang, supaya lebih giat menulis, karena Bang ini sangat berpengaruh di dalam dunia pekerjaan Bang. Kalau untuk pemula saya kira lebih giat untuk menulis atau lebih punya niat untuk belajar menulis. Tapi kalau untuk profesional saya kira lebih tajam dalam menulis, karena itu sudah kewajiban menjadi seorang kewajiban profesional menulis. Contoh tadi di praktisi mungkin kewajibannya sudah harus digunakan, kewajibannya sudah buat jawaban dan seterusnya. Nah ada 2 klasifikasi. Kalau yang penulis pemula, saya cuma kasih motivasi yang pertama bagi yang pemula ini adalah kalian mau apa? Dengan tanya dulu ya. Tanya ke diri sendiri. Kalau dengan menulis kalian mau apa? Oke, yang indah-indah tadi kita bilang, aku mau dapat penghasilan. Silakan. Saya mau terkenal gitu. Saya mau terkenal, silakan. Dari keinginan, dari jawaban pertanyaan kalian mau apa itulah kemudian itu menjadi pemicu. Jangan kemudian mau terkenal sekali nulis ditolak, nggak diterbitkan patah semangat. Mau dapat honor sekali menulis nggak diterbitkan, nggak mau nulis lagi. Atau jurnal misalkan, ya seorang mahasiswa misalnya nulis di jurnal A. Jurnal itu adalah syarat untuk wisuda. Masa gara-gara nggak diterbitkan di jurnal A kemudian kalian nggak wisuda? Nah untuk profesional, ya kalau bos mau saya misalnya, kebetulan dia partner, bukan owner dari. Kalau owner kantor itu mau punya perhatian lebih,
mau punya kasih sayang lebih, Iya. membelai dengan mesra dari si managing partner, perhatian lebihnya, Atau honor yang lebih. honor yang lebih, tingkatkan kualitas analisis penulisan itu. Caranya bagaimana? Ya belajar terus. Iya. Gagal itu adalah satu yang lumrah. Konsisten itu saya kira yang saya. Dan siapapun Anda, siapapun saudara-saudara, mau profesional, mau praktisi, mau akademisi, atau bahkan penulis pemula sekalipun, ingat pesan saya, menulis itu mudah. Sulitnya adalah menjadikan menulis Anda sebagai sebuah hobi. Menulis ini kan apa? Jika ingin terkenal maka menulisnya, Ya. kan gitu loh ya. Betul. Ada memang pepatah menyatakan kalau mau mengenal dunia membaca. Ya. Kalau mau dikenal dunia maka menulis. Ya. Saya lupa itu mana ya. Sering Ya, sering, ya. Makanya ketika mukadimah dalam memberikan materi dalam menjadi narasumber terkait dengan pelatihan penulisan, saya akan membuat sebuah quotes atau sebuah pepatah bijak seperti yang di awal saya bilang tadi. Kalau ada pepatah bilang malu bertanya secara dalam, maka dalam menulis saya akan katakan tidak punya kerangka menulis akan sesat dalam berpikir. Jadi kerangka itu menjadi acuan kita mengeksplor kalimat dan kata bahasa. Terima kasih nih Pak. Begitu berharga nih Pak. Informasi maupun motivasi bagi audiens kita. Kemudian ya dari mendengar apa yang Abang sampaikan bisa menularkan, bisa memberikan motivasi, terutama di dalam dunia praktis itu bisa menulis, kemudian itu Bang. Kemudian motivasi Bang, motivasi perpindahan dari satu step ke step yang lain itu kan suatu hal yang sangat sulit untuk mengambil keputusan-keputusan itu. Mudah-mudahan sangat bermanfaat ya Bang untuk audiens kita. Begitu juga jadi amal jariah Bang. Amin. Mungkin itu saja bincang-bincang kita kali ini. Pada kesempatan lain kita doakan ya, sebelum berpisah kita doakan Bang Daniel sehat ya kan, dan sukses dalam karir dan dalam keluarga Bang. Ya. Mungkin itu saja. Terakhir, semoga apa yang kita bincangkan hari ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.